Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana fil umihi wa 'allamakum fid dharaini amin. Wa an Syaqiqil Bulkhi annahu qala talabna khamsan fawajadna ha fi khamsain. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan bisa bermuajahah dalam pengajian rutin setiap malam Selasa, sehingga mudah-mudahan semua ini tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh daripada syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pembahasan di malam ini kita akan mengutip daripada nasihat seorang ulama Syaqiq al-Bulkhi. Beliau ini wa huwa Ustadul Hatimil Asham, guru daripada Hatimul Asham, yang juga beliau seorang ulama hukamah yang banyak bawa nasihat-nasihat, ucapan-ucapannya yang mengandung pelajaran nasihat terhadap kita semua. Nah, Syaqiq ini adalah guru beliau. Beliau annahu kana min abna'il agniya. Jadi beliau ini daripada seorang putra dari orang kaya dulu. Jadi bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi dari keluarga yang kaya raya. Dan beliau sebab daripada menjadi orang yang zuhud, karena satu ketika kharaja li tijarah ila ardi Turki. Jadi beliau satu waktu, karena orang tuanya seorang yang kaya raya, pengusaha besar, kalau bahasa sekarang istilahnya apa, bisnismen. Nah, suatu ketika beliau berniaga ke negara Turki dan masuk ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut tempat yang agama lain yang menyembah berhala. Lalu beliau berkata kepada yang menyembah berhala tersebut, kenapa kalian menyembah daripada benda yang mati yang tidak mendatangkan manfaat, sementara kalian adalah hidup? Kenapa menyembah kepada orang yang mati yang tidak membawa manfaat? Nah, lalu dijawab sama orang tersebut, ya Hatim, kamu pun juga kalau yang memberikan rezeki itu adalah Tuhanmu, kenapa kamu harus pergi datang ke negara ini? Diam saja di negaramu, kan toh juga akan dikasih rezeki oleh Tuhanmu. Jadi jawab lagi. Nah, sehingga dalam hal ini kita tidak boleh menghina daripada agama lain. Lakum dinukum itu. Jadi agamamu, agamaku, agamaku. Tidak boleh kita saling mencelah
satu sama lainnya. Nah, termasuk Hatimul Asom ini ketika menyinggung orang yang menyembah berhala dijawab, kenapa kamu sampai datang ke sini? Padahal katanya Tuhanmu memberikan rezeki kepadamu. Ya diam aja di negaramu. Toh juga akhirnya kenapa harus datang ke sini? Nah, itulah sebab asal musabab beliau menjadi orang yang zuhud. Ya, seorang ulama akhirnya. Nah, dalam hal ini nasihat beliau, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Artinya aku mencari 5 hal, ternyata aku temukan dalam 5. Pertama, talabna tarkaz dzunub fawajadna fi sholatid duha. Aku melindungi diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ternyata aku temukan di dalam sholat duha. Jadi bagaimana beliau awalnya membentengi diri untuk terhindar daripada perbuatan maksiat lewat jalan yang lain, masih saja tergelincir dalam perbuatan dosa, lalu ternyata yang beliau temukan adalah lewat sholat duha. Karena masing-masing atau rakaat-rakaat sholat duha ini mempunyai kelebihan tersendiri. Dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Nah memang dari rakaat sholat duha ini yang 10 rakaat, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 10 rakaat, maka orang tersebut di hari itu akan dilindungi dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Nah, ternyata yang pengalaman pribadi Syakik adalah untuk kita menjaga diri dari perbuatan maksiat itu adalah lewat sholat duha. Karena 2 rakaat saja yang kita kerjakan dalam melaksanakan sholat duha itu sudah kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Tetapi kalau kita misalnya sholat duha ini tidak kita kerjakan sama sekali, tergolonglah orang yang lalai. Sehingga sekurang-kurangnya kita mengerjakan sholat duha adalah 2 rakaat. Dan paling banyak sholat duha ini 12 rakaat. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat duha sampai 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan daripada rumah di dalam surga. Nah, sehingga untuk membentengi diri daripada nasihat Syakik adalah lewat sholat duha. Karena memang dari putaran waktu ini sendiri, dari sepertiga waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana untuk mengembalikan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sholat subuh sepertiganya lagi ketika jam 9, di situ sudah disediakan lagi, yaitu adalah sholat duha. Nah, sepertiganya lagi nanti bertemu dengan sholat zuhur. Dan sholat duha yang paling afdol mengerjakannya adalah pas jam 9. Walaupun sampai jam 11 pun masih untuk kita mengerjakan daripada sholat duha. Dan mulai sholat duha itu sendiri akan dihitung terbitnya matahari ukuran tinggi 1 tumbak itu sudah masuk daripada mengerjakan sholat duha. Nah, sampai jam 11. Yang makruh ketika matahari tepat di atas kepala. Sholat sunnah sudah tidak dibolehkan. Nah, jadi tergantung, artinya bagaimana kesibukan kita, aktivitas kita untuk mengatur daripada waktu ini. Karena memang kalau kita selalu
beralasan dengan kata sibuk. Memang saat ini paling sering diucapkan oleh banyak orang adalah kata sibuk. Sibuk, repot, sibuk. Ini saat ini. Dan memang status sosial seseorang itu semakin tinggi dia status sosialnya, maka semakin tinggi juga kesibukannya. Cuman permasalahannya itu apakah kita yang akan mengatur kesibukan atau kita justru yang akan diatur oleh kesibukan. Kalau mau bilang sibuk memang saat-saat ini paling orang sering ucapkan. Kenapa kemarin tidak hadir di pengajian? Sibuk saya. Repot. Nah, itulah. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi sehingga kita apakah mau kita yang ngatur kesibukan itu atau kita yang diatur. Nah, kalau kita sudah diatur sama kesibukan, maka habislah sudah kita. Nah, sehingga kita yang harus mengatur. Nah, kayak tadi itu, sholat duha ini memang waktu afdolnya adalah jam 9. Nah, berbicara tentang kesibukan tadi. Nah, pas sedang sibuk-sibuknya kalau jam 9 itu. Sehingga Allah memberikan waktu yang sangat panjang. Mulai ukuran mulai terbit daripada matahari setinggi 1 tombak, di situ sudah mulai dibolehkan sholat duha sampai jam 11 itu kita masih mengerjakan daripada sholat tombak itu. Nah, ini yang pertama, nasihat daripada Syakik bahwa beliau cari untuk membentengi diri daripada perbuatan maksiat, beliau temukan adalah lewat sholat duha. Nah, ketika kita mampu sholat duha itu mengerjakan 10 rakaat, berarti 5 kali salam, maka di hari itu tidak akan tercatat satu perbuatan maksiat atau dosa, karena Allah yang melindungi. Kalau 2 rakaat hanya kita tidak digolongkan sebagai orang yang lalai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dari pengalaman Syakik itu sendiri, wa talabna diya'il qubur fawajadnahu fi sholatil lail. Dan aku mencari untuk menerangi kubur dan ternyata ditemukan lewat sholat malam. Jadi sholat malam ini adalah lampu untuk bagaimana kelak nanti kita di kubur. Sudah barang pasti yang namanya kubur adalah gelap gulita. Tidak ada seorang tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu memang tentang alam kubur kecuali orang-orang yang sudah mati. Karena alam kubur itu adalah satu alam yang memang tidak akan seseorang setelah tahu alam kubur itu akan kembali lagi ke alam dunia ini untuk menceritakan. Kita hanya diberikan riwayat oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut iman tentang sam'iyat itu. Apa sesuatu yang kita dengar baik lewat Al-Qur'an maupun hadis yang kita harus yakini tentang keberadaannya itu. Nah, termasuk adalah kubur itu sendiri. Di awal-awal surah Al-Baqarah bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bahwa ya orang-orang yang bertakwa itu adalah tandanya orang yang percaya pada alam gaib. Alam gaib termasuk adalah kubur itu yang dimaksud alam gaib. Alam yang memang kita tidak tahu keberadaannya itu, tapi ada yang namanya alam kubur. Bukan kuburan yang di sini ini, yang di dunia itu namanya kuburan. Iya, bukan alam kubur. Kalau alam kubur, alam barzah itu satu alam.
yang kita tidak tahu keberadaannya. Kita hanya tahu bagaimana disampaikan oleh riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kubur ini gelap gulita, dan salah satu untuk meneranginya menurut Syakih adalah dengan sholat malam. Karena sholat malam itu memang dikerjakan di waktu malam yang memang suasananya gelap, suasananya juga sepi, dan ini memang untuk latihan khusyuk sangat bagus karena suasananya itu. Pantas kalau Syakih menyampaikan bahwa untuk menerangi kubur itu adalah sholat malam, karena memang suasananya itu seperti di kubur, sudah gelap, sepi, dan untuk belajar kekhusyuan itu. Bahkan ketika bagaimana Hatimul Asyam sendiri, murid daripada beliau, ketika beliau mau sholat malam, begitu menghamparkan sujadah dan mulai mengucapkan takbir seiring dengan mengangkatnya tangan, di situ beliau merasakan seolah-olah malaikat maut sudah melambai-lambaikan tangannya yang akan mencabut. Dan suasana malam itu memang suasana yang sangat cocok untuk belajar kekhusyuan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suasananya yang sepi dan gelap itu. Nah, sehingga pantas kalau Syakih sendiri bahwa untuk menerangi kubur itu adalah lewat sholat malam. Nah, sholat malam ini ada tahapan. Tahapan-tahapan yang diajarkan oleh ulama. Bagaimana walaupun ibadah di malam hari seperti tadi sangat bagus, tetapi kalau semalam full untuk beribadah juga tidak baik. Karena Al-Quran pun mengajarkan wa minal laili. Nah, min ini berarti ba'id, artinya setengah, sebagian daripada malam. Nah, sebagian ini umum. Bisa setengah malam, bisa sepertiga malam. Nah, sehingga ulama untuk langkah pertama kita belajar bangun malam itu sekedar bangun, duduk sebentar menghadap kiblat. Karena qiyamul lail nisfu minad du'a. Bangun malam itu bagian daripada doa. Dan kebanyakan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, baik secara duniawi, lebih-lebih tentang ukhrawi, tentang akhirat pun, di malam hari itu jarang tidur. Karena bangun saja itu sudah termasuk adalah setengah daripada doa. Bangun saja. Nah, sehingga langkah pertama untuk membiasakan bangun malam itu, walaupun sekedar bangun, duduk menghadap kiblat. Berapa menit? Duduk aja. Biasakan seperti itu setiap malam. Nah, dia sembahyang, walaupun tidak sembahyang, tetap aja seperti itu. Nah, lama-lama kan akan berpikir, nah, masa sekedar saya bangun, duduk, menghadap kiblat. Nah, nanti lama-lama, nah, setidak-tidaknya saya sholat 2 rakaat atau 1 rakaat, sekedar sholat witir, sekedar sholat witir, baru mengambil wudhu. Nah, lama-lama, walaupun mulai dari 1 aja witir itu kan sekurang-kurangnya 1. Lama-lama akan bertambah. Kayaknya agak main-main kalau kesennya itu kurang baik. Cuman sholat 1 rakaat, ditambah 2 rakaat, terakhir 1 rakaat. Nah, nanti lama-lama juga karena sudah masuk nikmat, tahapan yang ketiga dia pasti akan mencari satu amal-amalan, satu baca-bacaan, apa kiranya yang dibaca di tengah malam. Entah bentuknya zikir, entah bentuk sholawat, entah bentuknya Al-Quran, dan berdoa. Sudah mulai masuk, kenikmatan itu semakin menaik. Dari awal sekedar bangun, duduk,
menghadap kiblat. Nah, sudah mulai itu, sudah makan waktu dari sholat, dari bangun, ngambil air wudhu, terus sholat 3 rakaat, membaca 1 amal-amalan. Nah, itu sudah mulai memakan waktu, paling tidak setengah jam, atau bisa jadi 1 jam. Berarti bangun malamnya kan sudah mulai meningkat gitu. Nah, nanti kalau sudah seperti itu semakin bertambah, nah sehingga sudah menjadi satu istiqomahan, mendawamkan daripada mengerjakan sholat malam, dan dia tidak terasa bahwa amalan ketika di dunia yang dia rajin bangun malam itu, itulah yang akan membuat daripada ya kuburnya akan terang penerang, dan jadi lampu untuk menerangi kubur itu adalah lewat kita sholat malam menurut Syakik Al-Bulkhi, walaupun riwayat yang lain termasuk untuk penerang daripada kubur itu adalah surah Al-Mulk. Kita mendawamkan, kita mengamalkan setiap malam surat Al-Mulk, mulai habis Isya sampai terus. Ya paling enak mengamalkannya habis sholat Isya, karena kalau nanti tengah malam takut udah bangun, mau tidur juga malas juga nah, pas habis sholat Isya langsung baca, tidak akan memakan waktu sampai 5 menit, karena sekedar satu lembar dibaca itu. Kalau sudah hafal mungkin 2 menit sudah selesai. Ini amalan yang sederhana yang akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi orang yang mengamalkannya. Nah, ini baru 2 nasihat daripada Syakik